Selamat datang di Say Something. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu baik-baik saja, ya kan Mas Bay? Ya, amin. Ya, di video kali ini kita akan membahas hal yang kita itu seneng. Oke. Ya, jadi kita kan berdua seneng memang hal-hal horor ya. Iya betul. Ya, suka karena penasaran, gitu kan. Terus kita pengen membahas 4 urban legend yang ada di Thailand. 4 urban legend tentang hantu yang ada di Thailand. Karena kita sebenarnya kita juga pengen belajar. Sebelumnya kita nggak tahu ya. Karena kita pengen bikin konten ini kayaknya sefrekuensi dengan kita. Ya betul. Karena kita hobinya dengan yang mistis atau horor gitu. Jadi kita pikir ya masuk sih. Gitu. Makanya kita belajar cari artikel ya. Semoga teman-teman Say Something juga bisa kayak menambah pengetahuan ya lewat video ini. Semoga. Gitu. Terus jangan lupa like, comment, subscribe, terus share video Say Something ke teman sanak saudara kalian agar kita lebih kreatif lagi dalam membuat sesuatu, dalam berkarya. Amin. Itu dan tetap dengan semangat karena dukungan kalian ada spirit dari kita. Oke. Inilah 4 urban legend dari Thailand. Jadi yang pertama itu ada Pitaitong. Pitaitong. Jadi Pitaitong ini tuh urban legend atau sosok hantu yang kalau di Indonesia tuh mirip kayak ini Mas Bima, kuntilanak. Oke, kuntilanak. Berarti ya cewek gitu ya. Iya, cewek gitu. Identik dengan cewek. Betul. Terus jadi kisah Pitaitong ini, sosok ini, dia tuh dulu dibunuh dan dibiarkan saja. Maksudnya ya udah misal dibunuh terus akhirnya dibiarkan saja gitu kalau di tempat tidak ada upacara atau apapun untuk pemakaman dia gitu. Ngeri juga ya. Saya urban legend yang memang tidak ada di sini ya. Tidak ada di sini. Ini memang ngeri itu. Terus ada faktanya lagi nih Mas Bang. Kalau Pitaitong ini dia tuh bisa memaksa manusia, agak ngeri juga ya. Iya, memaksa manusia gitu loh. Secara kalau di Indonesia itu tidak ada paling menampakkan aja, mengganggu aja lah gitu kan. Tapi dia bisa memangsa manusia, kan ngeri ya. Jadi Pitaitong ini tidak sembarang memangsa Mas Bay. Terus maksudnya gini, dia memangsa itu hanya yang menurut dia tuh menjadi keberuntungannya dia aja. Jadi dia memilih tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Maksudnya kalau mangsanya ini dianggapnya membuatnya beruntung, baru dia mangsa gitu. Gokil ngeri juga ya. Urban legend yang memang namanya kita sudah beda negara pasti, urban legend atau legenda-legendanya pasti juga berbeda. Pasti berbeda. Cuman juga kalau memang namanya urban legend ya, kalau misalnya ini fakta, ngeri sekali. Iya pasti. Karena di Indonesia tidak ada yang seperti itu gitu loh. Memangsa sampai fisik. Gitu. Kebanyakan ya cuman itu tadi lagi menampakkan atau suara-suara tok gitu. Urban legend kedua ada Pikracu. Iya, kalau tulisannya sih Pikrasui. Tapi kayaknya kita kemarin kan sempat itu ya. Sempat belajar tiba-tiba translate gitu. Namanya itu Pikracu. Jadi gampangnya gini, kalau di Indonesia itu terkenal seperti sosok kuyang. Jadi Pikracu ini, dia itu adalah sosok yang berwajah cantik. Tapi dia berterbangan di udara dan organnya itu keluar. Ini kan makanya mirip kayak kuyang gitu. Itu kisahnya juga nggak kalah menarik, kisah dan faktanya. Jadi si Pikracu ini dia itu sering memakan hewan ternak yang sering dipelihara manusia. Terus dia memakan kodok, terus hewan-hewan lainnya. Dan kalau dia nggak dapat makanan yang maksudnya si hewan-hewan tadi, dia akan memakan kotoran juga. Maksudnya kotoran hewan itu. Kotoran hewan itu. Dan fakta keduanya adalah si Pikracu ini adalah sosok yang kena kutukan, bukan kerasukan ya, kena kutukan. Jadi dia itu kena semacam di bawah kutukan yang membuatnya itu selalu lapar.
dan aktif di malam hari. Cuma di malam hari. Dan untuk memuaskan kerakusannya. Makanya kan tadi sampai memakan kotoran kayak gitu. Tapi itu sebenarnya itu Pikachu tadi itu orang, berarti sebenarnya orang ya? Iya. Tapi ini pertanyaannya bagus, Sob. Karena ada fakta ketiganya. Oh, oke. Nah, jadi Pikachu ini dia itu ketika sebelum fajar terbit, dia akan berubah menjadi sosok manusia yang normal. Oh, alah. Gitu. Oke. Jadi bukan hantu pure ya mungkin ya. Atau kalau Kuyang kan kalau nggak salah ceritanya itu dia menganut ilmu. Semacam itu. Iya, betul. Jadi itu. Tapi kalau bentuknya kayak kuyang gitu mungkin ada sama dengan ini nggak? Yeah. Maksudnya apa namanya ya? Kuyang di Indonesia gitu ya? Iya, mungkin. Karena ada gitu. Juga berita yang menyebutkan kalau Pikachu ini itu bukan berita tapi artikel ya. Okay. Si Pikachu ini dia itu juga mencari mangsa bayi. Oh, berarti mirip banget sih sama kalimat. Itulah artikel yang saya baca. Oke. Lumayan ngeri juga. Iyalah kalau misalnya ada juga ngeri ya Mbak. Misal punyamu, apalagi tempatmuan gelap kayak gitu, ada sosok yang berterbangan dengan organnya sih. Ngeri sih. Iya, tapi banyak loh. Di video kemarin aku lihat TikTok juga. Itu kan di rumah itu ada CCTV. Jadi kalau nggak salah ibu itu udah malam, mungkin sekitaran jam 7 kali ya. Soalnya dia anaknya nangis, jadi digendong kayak mau ditidurin. Oke. Dibawa keluar, terus ada penampakan itu. Oh, si Pikachu itu cuman kayak di Indonesia. Aku juga pernah lihat dia, aku pernah lihat. Itu nggak tahu ya real atau tapi ya namanya urban legend ya, urban legend dari Thailand, dan ada cerita-cerita yang nggak asing dari Indonesia juga. Ya kalau saya sih sangat percaya juga ya percaya sih. Karena di Indonesia sendiri ada juga kayak seperti itu gitu lah ya. Ceritanya juga di Indonesia. Jadi ini yang ketiga itu ada Piam. Misalnya PHIAM. Piam. Jadi sosok ini tuh maksudnya sering membuat orang ketindihan. Jadi sering juga kan maksudnya kalau bahasa kita rep-repan, ketindihan gitu. Tapi dia itu duduk di atas manusia itu pada waktu malam hari, waktu tidur. Berarti duduk di dada gitu. Jadi itu yang membuat kayak ketindihan gitu. Terus kalau istilah dalam medis itu namanya itu adalah kelumpuhan tidur. Kalau dalam medis. Betul. Terus ada faktanya juga ini, si Piam ini bisa menyebabkan atau efeknya itu kelumpuhan tidur, membuat tidak nyaman. Dan yang paling parahnya bisa membuatkan kematian. Karena mungkin kedudukan jadi sesak nafas gitu. Akhirnya menjadi kematian. Gitu. Oh ya, ngeri juga ya. Biasanya kita kalau ketindihan, punya pengalaman tindihan ya, pasti. Kan, ya sebenarnya nggak jauh beda. Maksudnya kita ketindihan tuh kadang kita, karena aku pernah tindihan. Ini cerita real juga nih. Tindihan. Kebetulan waktu itu tidur, tapi lampunya itu kan lampu tidur. Jadi itu tindihan nggak bisa gerak, terus capek yang pasti berat. Ya ada bayangan hitam yang berdiri. Oke. Cuman bedanya dia nggak duduk ya, tapi berdiri tapi nggak tahu juga sih. Iya sih. Tapi kita melihat, mungkin ada teman-teman yang pernah ngalamin tindihan. Coba ceritakan nanti. Dan terus ini Piam itu dia cuma meneror laki-laki Mas di sana. Cuma laki-laki aja. Maksudnya dalam cerita masyarakat mereka gitu ya. Seperti itu, cuman laki-laki aja. Dan terus dia tuh gini, untuk menanggulangi terjadinya gangguan itu, seorang pria itu sebelum tidur dia memakai lipstik, kayak seperti dandan gitulah, agar si Piam itu tidak mengganggu si sosok si pria itu. Berarti untuk mengalihkan perhatian. Betul, untuk mengalihkan. Tapi juga ngeri juga loh. Coba bayangin, misal setiap malam kita tidur, sebelum tidur kita harus berdandan seperti wanita. Iya sih, agak ya gimana kalau menurut kita sendiri untuk yang tidak ada seperti itu menjadi aneh gitu. Iya, soalnya repot juga loh. Iya loh, pasti setiap tidur. Tapi ya itu mungkin salah satu cara dari masyarakat Thailand untuk, ya itu emang caranya seperti itu. Urban legendnya mereka tuh sangat unik-unik kalau menurutku sih.
Tapi ya juga ini sekali lagi ini pengetahuan ya. Untuk yang belum tahu, oh jadi tahu kayak gini. Kita juga sama-sama belajar sih. Betul. Yang keempat ada kumantong. Kumantong. Iya, jadi kumantong itu adalah sesosok arwah bayi. Oh, oke. Iya, jadi dia itu sosok arwah bayi yang telah digugurkan dengan sengaja. Oke. Atau dia meninggal di dalam rahim. Ngeri juga ya. Iya, dan ada yang menyebutkan juga kumantong itu adalah dewa rumah tangga. Dewa rumah tangga. Iya, bagi agama rakyat Thailand. Dan ada juga yang beranggapan kumantong ini adalah kayak pengingat. Jadi kayak reminder misal akan ada bahaya dalam rumah tangganya, dia akan mengingatkan. Oke. Dan juga akan memberikan efek magis. Magis. Yes. Jadi kayak semacam jimat. Jadi digunakan untuk semacam jimat. Dalam arti dalam jimat itu berbentuk atau? Iya, berbentuk. Berbentuk. Oh ya, karena ada faktanya. Oke. Kenapa? Karena jimat. Karena dalam faktanya itu dia memberikan efek magis. Magis kan identik dengan efek magis kan dari sesuatu jimat. Jadi kumantong ini ada beberapa dukun yang mengambil bahkan dia membakar si janin ini biar awet. Dan setelah dibakar, kumantong ini akan dicat dengan warna emas. Jadi dia berbentuk janin bayi yang sudah dibakar, diawetkan dan dicat warna emas. Dan tradisi ini udah mengakar di masyarakat gitu. Cuman kita nggak tahu juga di sana masih ada atau enggak ya. Iya, yang namanya urban legend ya Iya. Tapi kalau di Indonesia pernah dengerin nggak sih jimat? Ya ada jimat juga, ya, kayak tahu inget ini nggak apa bagong atau apa itu loh yang berbentuk semar mesem mungkin semacam itu ya. Jadi ada yang menyebutkan juga kegunaan jimat si kumantong ini dia akan kayak tadi semar mesem gunanya. Jadi untuk memikat wanita. Oh bisa juga gitu. Jadi ya ini lebih ke jimat kali ya si kumantong ini. Tapi garis besarnya beberapa urban legend di Thailand itu hampir sama kayak di kita. Oh, hampir mirip. Maksudnya dari artikel yang kita baca terus dari empat urban legend tadi dan itu bentuk-bentuknya mirip, hampir mirip ya. Sama juga tadi PM itu bikin kita ketindihan ya juga. Terus apa tadi Pikrasu gitu berbentuk. Iya, kuyang gitu ya. Jadi menurutmu gimana pendapatmu tentang menurutku urban legend itu seperti kayak sejarah tapi masih dibuat sampai sekarang, masih ada sampai sekarang gitu loh. Masih ada yang melaksanakan juga gitu masih ada gitu. Dan kita harus menghormati juga ya namanya urban legend kan kita juga ya anggap aja ini adalah ilmu gitu. Tapi ada tetap sisi positifnya juga. Ada. Biasanya ada cara menanggulanginya apa. Intinya untuk kita lebih hati-hati. Gitu aja sih menurutku. Oke, teman-teman saya something itu tadi 4 urban legend dari Thailand. Kalau kalian suka dengan konten kita kali ini, kalian bisa komen, terus berikan dukungan buat kita. Nanti kita bakal buat lagi aja mungkin urban legend dari Jepang atau dari mana gitu. Dari urban legend dari Eropa itu kan juga banyak sekali kan. Mungkin kita akan bikin kontennya. Iya betul. Atau mungkin gini Mas Be. Gimana nih? Teman-teman sesamting bisa share urban legend atau mungkin di daerah kalian. Betul. Ada seperti ini loh, seperti ini kalian bisa chat di kontak-kontak kami yang ada di deskripsi, ada di TikTok. Boleh kalian bisa chat. Iya, gitu. Itu kita sangat terima kasih banget kalau ada seperti itu. Mungkin nanti kita buatkan video ya semaksimalnya. Itu aja. Oke, siap. Oke, terima kasih teman-teman saya something. Sekali lagi terima kasih dukungannya. Semoga kalian di sana di rumah, dimanapun kalian berada selalu sehat, terus diberikan rezeki yang lancar, amin, dihindarkan dari segala bahaya, dan saya something pamit.